Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana cara melihat tren dengan secara akurat. Oke, teman-teman, di sini kita berada di platform TradingView. Nah, di sini saya bakal nge-share ya ke teman-teman bagaimana melihat tren itu secara akurat dan dengan probabilitas yang tinggi ya. Kita bisa dengan jelas mengetahui trennya ya secara statistical advantage ya teman-teman. Maksudnya kita berdasarkan data melihat trennya ya, tidak secara subjektif teman-teman. Oke, ada yang pertama bisa memakai market structure teman-teman, atau kedua bisa memakai moving average teman-teman. Nah, bisa moving average atau salah satunya seperti di indikator saya ini, saya memakai iTrend ya, namanya iTrend. Nah, di sini kita bisa melihat tren ya, tren secara pasti teman-teman, berdasarkan data teman-teman. Nah, jadi ada beberapa cara bisa memakai EMA, market structure, trend. Nah, itu adalah beberapa pilihan teman-teman buat melihat tren ya. Nah, jika market structure, nah teman-teman perlu latihan beberapa kali untuk mengetahui tren ya teman-teman, bagaimana bentuknya higher high, higher low, atau lower low, lower high. Jadi teman-teman jika memakai market structure atau coding market, teman-teman perlu beberapa kali latihan ya, Nah, untuk market structure teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya, ada di video kita di YouTube teman-teman, di YouTube sini. Nah, oke, kita langsung praktek saja teman-teman cara menggambar market structure dulu ya teman-teman. Ini bisa ini kita hilangkan dulu. Nah, oke. Nah, yang pertama market structure ya teman-teman. Nah, market structure itu seperti tangga ya teman-teman, seperti video kita yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini untuk tren yang sedang naik teman-teman, atau bullish ya. Nah, di sini dia ngebikin high baru terus ya. Nah, itu konfirmasi kita buat mengetahui tren tersebut adalah uptrend. Kalau downtrend sebaliknya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke, yang ini dinamakan, nah misal sini kita bilangnya ini high, lalu higher high, lalu higher high lagi sini teman-teman. Nah, seperti itu, high, higher high, higher high. Nah, di sini baru higher low teman-teman. Nah, di sini higher low namanya ya. Nah, biar teman-teman mengerti codingnya ya, itu namanya codingnya higher low. Jadi yang ini low ya teman-teman, low. Nah, oke, ketika kita membaca trennya ya, kita baca trennya, misal di sini sedang sideways ya, di market sebelumnya sedang sideways. Nah, lalu ngebikin high ya, high. Nah, kita bilang itu high ya, atau new high biasanya, karena dia lebih tinggi dari high yang ini ya, high yang ini. Lalu jika dia membentuk high lagi, kita baru bilang itu higher high teman-teman. Nah, yang koreksi ke bawah itu kita bilangnya higher low teman, atau bisa HH kita singkat, atau HL. Nah, jika untuk market turun, kebalikan ya teman-teman. Nah, ini adalah lower high teman-teman, ini namanya lower low teman-teman, lower low. Lalu di sini kita bilang low ya teman-teman, low. Nah, oke, ketika market sedang sideways, kita anggap sedang sideways sebelumnya ya. Nah, lalu dia nge-break area sini. Nah, kita bilangnya biasanya ini low ya, atau new low ya, low baru. Nah, lalu di atasnya lower high, lalu lower low teman-teman. Nah, itu untuk penamaan structure market atau coding market biasanya. Nah, lalu ada lagi cara selanjutnya teman-teman untuk melihat tren. Ini berdasarkan dengan data dan memungkinkan kita bisa lebih objektif dalam melihat tren teman-teman. Dalam melihat tren, yaitu memakai moving average ya. Moving average dengan sangat jelas karena dari indikator tersebut dia menghitung harga dari harga-harga di masa lalu teman-teman. Nah, lalu terbentuklah secara visual itu garis ya, garis. Nah, ini bisa kita aktifkan. Nah, di sini ada moving average ya. Nah, ini dengan sangat jelas teman-teman, bisa melihat tren dengan sangat jelas. Nah, ini untuk yang baru gampang teman-teman. Buat yang baru belajar mungkin belum mengerti soal market structure, nah kita bisa melihat trennya dengan jelas teman-teman. Nah, oke, di sini misalnya di area sini untuk per euro USD harga semuanya di atas EMA ya, di atas EMA atau moving average. Nah, ini tandanya uptrend teman, uptrend. Sesimpel itu. Jika harganya di bawah,
Nah seperti ini. Nah ini dinamakan downtrend teman-teman, downtrend ya. Nah, jadi itu cara simple teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum terlalu mengerti market structure bisa dengan mudah mengetahui tren itu sedang turun atau naik. Nah, jika trennya sedang turun seperti ini, kita fokus mencari sell ya ketika trading teman-teman. Ketika trading kita fokus mencari sell ya. Karena jika kita follow the trend ya dalam trading ini pasti profit teman-teman ya. Nah, kita jika selalu ikuti rule-nya, jika tren turun kita sell. Nah, di sini buktinya teman-teman dari harga masa lalu semuanya semuanya harga turun ya, mantul terkena moving average ini teman-teman. Ini profit, lalu ada yang ketembus teman, ada yang ketembus atau SL. Nah, lalu jika kita tetap konsisten ketika trennya turun atau di bawah EMA 200 harganya, kita fokus mencari sell tetap profit teman-teman sebenarnya. Nah, jadi tinggal nanti teman-teman berhubungan dengan psikologi trading teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada cara simple selanjutnya teman-teman dalam menentukan tren. Bisa menggunakan auto climate teman-teman atau iTrend. Misal saya contohkan kita memakai di sini iTrend teman-teman. Nah, iTrend ini adalah indikator untuk menentukan tren ini ya. Tren dan lebih detail ini teman-teman. Informasinya kita bisa mengetahui tren itu sedang dalam keadaan expired kita bilang atau belum ya. Nah, dan bagaimana confirm atau unconfirmnya tren itu teman-teman. Nah, misalnya di sini kita ganti pairnya biar lebih jelas. Nah, kita mencari. Nah, misalnya ini di pair Aussie USD teman-teman, Aussie USD. Nah, oke, jadinya yang APG ini maksudnya average teman-teman, rata-rata, dan current ini harga sekarang. Oke, jadi cara membaca indikator iTrend ini, average ini maksudnya dalam kurun waktu tertentu si indikator ini menghitung bahwa untuk per Aussie USD rata-rata mengalami uptrend itu sebanyak 6 candle teman-teman, 6 candle. Nah, biasanya 6 candle dalam uptrend dari informasi di sini. Nah, sekarang sudah 5 candle teman-teman. Artinya kita punya waktu atau punya kesempatan 1 candle lagi untuk mengambil posisi buy karena rata-rata harga untuk tren bullish di per Aussie USD itu adalah 6 candle teman-teman. 6 candle 1 jam di sini. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Jadi kita masih punya expect harga 1 candle lagi untuk terjadi potensi perubahan tren. Nah, jadi seperti itu. Belum pasti downtrend jikanya melebihi ini, tetapi potensi perubahan tren teman-teman. Nah, sekarang yang confirm ini maksudnya konfirmasi uptrend teman. Nah, ini expired no. Nah, jadi di sini belum expired karena dia masih 5 candle teman-teman. Nah, di data masa lalu rata-rata 6 candle itu batas dari uptrendnya teman, rata-rata ya itu ya. Nah, ada yang lebih, ada yang kurang, jadi itu dihitung rata-ratanya teman-teman. Biasanya penggunaan iTrend ini saya gunakan di time frame daily teman-teman, daily. Oke. Nah, di sini biasanya saya menggunakan time frame daily untuk penggunaan iTrend teman-teman. Di sini misal informasi sekarang harga Aussie USD rata-rata adalah 6 ya. 6 candle atau 6 candle daily ya. Artinya 6 hari, sekitar 6 hari untuk tren bullish. Nah, sekarang ada 3 candle. Nah, kita masih punya kesempatan 3 candle lagi teman-teman, 3 candle daily untuk mencari posisi buy teman-teman, posisi buy. Nah, dan belum expired kan. Nah, ini konfirmasi uptrend. Kita masih punya 3 hari lagi untuk mengambil keuntungan atau mengambil posisi buy di pair Aussie USD. Nah, lalu langkah selanjutnya ketika kita sudah tahu informasi tersebut, nah kita masuk ke time frame 1 jam teman, 1 jam untuk entry. Nah, lalu jika kita sudah memakai di time frame daily, ini kita lupakan dulu teman-teman. Nah, ini karena dia sesuai time frame ya. Nah, kita tadi masih punya tren bullish itu sebanyak 3 candle daily teman-teman. Nah, kita tandain untuk 3 hari ke depan ya, sampai Rabu ya, Rabu depan. Nah, kita tandain. Nah, jadi kita masih punya
potensi sekitar 3 hari lagi teman untuk mengambil posisi buy ya di tren yang sedang bullish ini teman. Nah, jadi untuk informasi itu lebih lengkap teman-teman, tinggal kita mencari posisi entry-nya. Nah, untuk posisi ini bisa dikombinasikan dengan EMA atau apapun teman-teman, atau engulfing, bisa sesuai metode teman-teman. Jadi untuk misalnya untuk pemakai supply and demand, nah kita bisa mengkombinasikan dengan EMA 200 atau EMA 9. Nah itu bisa, misalnya di sini kita memakai supply and demand tok ya teman-teman. Nah kita memakai engulfing di sini misalnya. Nah kita bisa marking di sini. Nah, untuk mencari posisi buy ya, karena tren sedang bullish, kita fokus mencari buy teman. Nah, kita buy limit di sini misalnya, lalu TP-nya di high yang sekarang teman misalnya. Nah, jadi kita masih punya paling tidak nanti hari Senin nanti atau Selasa itu harusnya ya kejemput ke sini. Nah, dan ekspektasi kita sampai hari Rabu nanti menyentuh TP yang membuat high baru ya, atau higher high tadi teman-teman. Nah, jadi seperti itu dalam trading teman-teman, itu namanya trading plan. Jadi kita punya aturan yang cukup jelas teman-teman ketika trading. Oke, itu ada beberapa cara tadi teman-teman, sangat mudah buat teman-teman yang pemula khususnya teman-teman, karena ini langsung informasinya itu secara data, jadi memungkinkan kita lebih konsisten di dalam trading. Dan juga bisa pakai market structure juga ya teman-teman, ini dikombinasikan ya. Nah bisa kita mencari strukturnya apakah high baru. Nah di sini ada membentuk high baru, jadi kita mencari koreksi harga selanjutnya teman-teman, koreksi harga selanjutnya. Untuk jika kita memakai indikator, jika indikator A menyatakan bullish dan indikator B menyatakan bullish, nah biasanya itu untuk data itu kurang lebih ya teman, kurang lebih sama. Nah jadi kita plusnya memakai indikator itu, kita bakal selamat dari penentuan tren ya. Kita bisa selamat dari tren-tren yang tidak jelas teman-teman. Misalnya kita pakai market structure yang kurang mengerti, nah itu kan sangat subjektif teman-teman ya, menggambar manual ya. Nah kita jika memakai indikator, kita bisa lebih konsisten teman-teman dan objektif dalam melihat tren ya, benar-benar uptrend gitu, karena dia berdasarkan data. Nah mungkin jika ada yang ditanyakan teman-teman, nanti bisa chat di kolom komentar ya, atau bisa gabung di grup kita teman-teman di Telegram. Kita bakal sharing di sana, teman-teman tanya aja di sana, jangan sungkan. Nah dan juga bisa join juga nanti ya, join di grup khusus kita, nanti chat aja adminnya. Kita bisa sharing-sharing juga sama teman-teman di grup sana teman-teman ya. Kita bakal benar-benar memberi edukasi ke teman-teman ya, bagaimana melihat tren gitu, dan juga disinergikan dengan portofolio trading kita ya. Kita ada portofolio di MK5, jadi kita bakal bertumbuh bareng-bareng di sana teman-teman. Oke, mungkin itu aja deh kayaknya untuk video kali ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Thank you.